love Fatun Nasi. Oke, wow. Ini sekitar 5 km jaraknya untuk menuju ke sumur air bersihnya. Pulau Timor di Nusa Tenggara Timur memiliki sederet daya tarik wisata. Kali ini saya menjelajahinya dari dataran tinggi Kabupaten Timor Tengah Selatan, kawasan pesisir Oetune, hingga Semau di Kabupaten Kupang. Meski bukan hari yang cerah, saya menyebut ini pagi yang indah. Diiringi musik biola, Mateos Anin dan istrinya sibuk memberi makan burung merpati peliharaannya. Tuh lihat, puluhan merpati langsung berhamburan saat mereka menabur beras di halaman rumah. Biola yang digunakan bukan alat musik gesek seperti biola yang biasa kita kenal ya. Biola yang ini adalah alat musik tradisional Timor. Biasanya, musik biola mengiringi syair bahasa Dawan. Love Fatun Nasi. I love Gunung Mutis. Jadi memang warga di Fatun Nasi ini biasa memberi makan burung-burung peliharaan mereka ini biasa di pagi hari seperti ini. Biasa diiringi lagu dengan musik biola. Tadi lirik lagunya pun seperti lagu-lagu yang bertemakan dengan alam semesta ya. Salah satunya kaitannya adalah hubungan yang harmoni antara manusia dengan hewan seperti burung-burung ini. Tadi juga liriknya ajakan untuk mereka memberi makan burung-burung ini. Indah sekali saya dengar. Terima kasih loh Om sudah melihat keindahan keharmonisan antara manusia dan makhluk lainnya di alam semesta ya. Nah, keindahan Fatun Nasi. Boleh juga nih belajar, mumpung lagi di sini. Gimana Om Sam? Tadi ada gimana pegang ini ya? Samuel sudah bermain biola sejak usianya 10 tahun loh. Ia pernah memainkan alat musik petik ini di Festival Budaya Berkelas Internasional di Bali pada 2017. Bagi orang Timor, permainan biola menjadi hiburan warisan leluhur. Jadi memang bagi saya yang baru kenal alat musik ini memang cukup sulit. Tapi sebenarnya main biola ini sangat sederhana dan mudah ya. Karena jumlah senarnya 4 seperti ini. Jadi tidak sekompleks alat musik gitar. Tapi ini kalau main biola yang kecil dan yang besar seperti ini, melodinya dari yang mana? Bebas? Bebas. Desa Fatun Nasi, Kecamatan Fatun Nasi, Kabupaten Timor Tengah Selatan, berada di ketinggian 1.500 hingga 1.600 meter di atas permukaan laut. Kebersamaan telah menjadi ciri masyarakat Pulau Timor dalam menjalankan kehidupannya sebagai orang Dawan, termasuk warga di Desa Fatun Nasi. Bersama anak-anak desa ini, saya menari bonet, tarian yang melambangkan kebersamaan. Jadi anggaplah saat kita menyanyi atau kita menari apa saja, itu kita pun leluhur sudah ada di samping-samping kita. Jadi kita harus puji mereka supaya bilang, oh ini mereka minta berkat ini, kita harus jawab. Melingkar sambil berpegangan tangan adalah ciri tarian ini. Meski syair berbahasa Dawan yang mengiringi tarian ini tak mudah saya pahami, namun langkah kaki yang seirama membuat suasana terasa hangat. Bentuk lingkaran dalam tarian ini mengandung filosofi bahwa dalam kehidupan harus ada keutuhan dan kebulatan tekad. Sementara bergandengan tangan bermakna bahwa dalam menjalankan hidup harus saling bekerja sama dan saling membantu.
Jadi tari bonet ini memang tari harus riang gembira ya. Konon zaman dahulu bonet ini artinya kan mengelilingi atau mengepung. Nah, orang timur zaman dulu ini mengepung atau mengelilingi hewan buruan mereka saat mereka berburu di hutan. Jadi ketika mereka berhasil mendapatkan hewan buruan, mereka akan bawa pulang. Kemudian mereka akan menari dengan sukacita dengan menarikan tarian seperti ini. Ada juga yang bercerita bahwa tarian ini adalah tari sambutan pahlawan mereka yang pulang dan memenangkan peperangan, mengalahkan musuhnya. Jadi ketika musuhnya berhasil dibunuh atau dikalahkan, dibawa kepalanya pulang, kemudian pahlawan itu disambut dan warga menyambutnya dengan tarian bonet ini. Yang jelas, saya merasa tarian ini cukup menyenangkan karena memang tari bonet ini adalah tarian sukacita. Syarat makna, tari bonet dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada 2017. Masyarakat Dawan di Fatumnasi sangat menjaga tradisi. Setiap rumah memiliki bangunan berbentuk setengah bulat mengerucut. Mereka menyebutnya rumah bulat atau ume kebubu. Ume kebubu ini memang didesain hanya memiliki satu pintu keluar untuk masuk dan tinggi pintunya ya setinggi ini. Jadi setiap orang yang masuk ini filosofinya harus merendahkan hati, simbol kesahajaan orang-orang di sini. Mama lagi masak? Iya, lagi masak apa? Masak jagung bose. Bose, oke. Dalam ume kebubu terdapat lumbung atau tempat menyimpan bahan makanan. Warga biasanya menaruh jagung. Hanya perempuan yang boleh naik mengambil bahan makanan di lumbung, sementara laki-laki pantang. Dulu, rumah bulat tak hanya dijadikan dapur untuk memasak saja. Mama Risa membuatkan saya jagung bose, hidangan tradisional Nusa Tenggara Timur. Sayur bisa apa saja. Jadi jagung bose ini isinya adalah jagung sudah tentu, kemudian ada kacang-kacangan. Yang dipakai adalah kacang tanah, ada juga kacang apa Mama tadi? Kacang nasi. Kacang nasi. Juga ada sayuran, labu, daun labu juga ada. Ada. Bisa diganti dengan kacang panjang dan semuanya hasil dari kebun. Jadi kalau nasi atau beras sedang langka, bisa makan ini. Cukup mengenyangkan. Bahkan kalau orang-orang sini, nasi ditambah makan pakai ini. Sering. Tapi rasanya enak loh. Rasa jagungnya bercampur dengan rasa kacang. Nikmat sekali. Teksturnya yang seperti bubur membuat penganan ini Kita cocok masak disantap nasi selagi dengan- hangat. Apalagi jika cuaca di Fatumnasi sedang dingin. Selain faktor cuaca itu ada faktor angin juga. Faktor angin yang mungkin karena agak sedikit di ketinggian itu hempan anginnya itu bisa mempengaruhi pertumbuhannya itu. Tinggi tempat dia tumbuh, angin semakin bertiup kencang. Ya. Salah satu spot terbaik menyaksikan matahari terbit di Kabupaten Timor Tengah Selatan adalah Bukit Besteke. Bukit ini bahkan kerap dijadikan tempat berkemah oleh wisatawan karena memiliki padang rumput yang luas. Tepat di depannya berdiri kokoh sebuah bukit batu yang dikenal dengan sebutan Bukit Fatukopa. Dalam bahasa Dawan, Fatukopa berasal dari kata fatu yang berarti batu dan kopa yang berarti kapal. Masyarakat sekitar kerap menyebut Bukit Fatukopa sebagai bahtera Nabi Nuh yang karam karena bentuknya mirip sebuah kapal terbalik. Bukit batu dengan pemandangan menakjubkan banyak tersebar di wilayah Kabupaten Timor Tengah Selatan. Salah satunya kawasan pegunungan Fatu Nausus di Desa Fatukoto, Kecamatan Molo Utara. Namun,
akses jalan menuju pegunungan Vatunausus tak semuanya mulus. Bahkan kendaraan harus melewati sungai. Beruntung, sungai dalam kondisi kering. Yang pertama tentu dari sisi ketersediaan anggaran. Yang kedua dari sisi perencanaan. Dan tentu dari yang ketiga adalah kepemilikan. Nah, untuk beberapa destinasi di Kabupaten Timur Tengah Selatan, memang pemerintah daerah melalui Dinas PUPR sudah merencanakan untuk perbaikan infrastruktur jalan. Nah, infrastruktur jalan ini tentu ada yang masuk kategori arteri perkotaan, ada yang menjadi kewenangan provinsi, dan ini jatahnya memang terbatas. Saya bertemu Lodi Kaba, warga desa Vatukoto. Ia bercerita tentang masa kelam pegunungan Vatunausus yang dulu pernah menjadi tambang batu marmer. Jadi Vatunausus ini ada artinya dari bahasa apa? Vatunausus ini dari bahasa daerah. Jadi nau itu artinya menggendong dan sus itu menyusui. Ya, Vatu jadi, itu batu. Vatu itu batu. Jadi Vatunausus ini batu yang paling besar, menggendong batu-batu yang kecil dan menyusuinya. Jadi ibarat seorang ibu. Karena saya lihat memang ada gunung batu yang besar, ada juga yang kecil-kecil begitu ya. Oke, ini kan bertahun-tahun sempat jadi tambang batu marmer. Saat itu diprotes warga. Kenapa? Awalnya itu mereka janjinya mau dikasih listrik, dikasih aspal, dikasih beasiswa ke anak-anak. Tapi setelah berjalannya waktu 2 tahun tidak ada perubahan. Jadi karena masyarakat merasa bahwa itu merusak, jadi masyarakat aksi demo sudah. Ya, jejak pertambangan batu marmer terlihat di beberapa lokasi. Bahkan di antaranya menjadi incaran wisatawan karena bongkahan marmer yang menghiasi perbukitan. Selain Gunung Batu, menikmati keindahan cagar alam Gunung Mutis sayang untuk dilewatkan. Apalagi pemandangan seperti ini mudah Anda temui. Sudah menjadi kebiasaan ya warga Vatumnasi dan sekitarnya membiarkan hewan ternak mereka untuk merumput mencari makan di kawasan cagar alam ini seperti hewan-hewan ini, sapi, ada kuda juga, bahkan mereka bermalam tidur di sini. Di cagar alam seluas sekitar 12.300 hektar ini tumbuh 94 spesies tanaman. Ikonnya adalah tanaman di hutan ini. Warga menyebutnya hutan bonsai. Jadi sebenarnya hutan bonsai di cagar alam ini sebenarnya bukan hanya ditumbuhi oleh satu jenis tanaman saja. Iya. Ada berapa jenis? Kalau di areal bonsai ini ada 2 jenis. 2 jenis. Tumbuhan. Seperti 2 yang ini ya. Yang mana yang eukaliptus? Yang ini yang eukaliptus Ini urophylla, eukaliptus yang ya, ampupu. yang ampupu. Kemudian yang ini adalah cantigi gunung. cantigi gunung. Iya, Hanya cantigi 2 spesies itu saja. Ya, 2 spesies yang ada di areal lokasi bonsai ini. Ya. Oke, tapi kalau dilihat dari secara fisik dari warna batang pohonnya mirip ya. Yang membedakan Ya, apa mirip, sih, mirip. Om sebenarnya? Yang membedakan itu adalah daunnya itu. Kalau cantigi gunung itu daunnya kecil-kecil. Tapi karena tingginya sama-sama tidak terlalu tinggi, pendek, makanya dari itu disebut bonsai. Bonsai, gitu ya. Ya. Hutan bonsai tersebar di beberapa titik di cagar alam Gunung Mutis. Luasnya rata-rata setengah hingga 1 hektar. Kebanyakan ditumbuhi pohon eukaliptus urophylla atau warga biasa menyebutnya ampupu. Yang membuat saya penasaran adalah kenapa pohon-pohon ini bisa tumbuh dengan tinggi yang pendek-pendek sehingga disebut bonsai. Ya, jadi itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi ketinggian daripada bonsai ini. Jadi yang pertama itu adalah faktor tanah. Jadi ada kandungan dalam tanah itu yang mempengaruhi akan ketinggian daripada pohon bonsai ini. Kemudian yang berikut adalah faktor cuaca. Faktor cuaca ini bisa mempengaruhi ketinggian pohon ini juga. Seperti sekarang yang kelihatan ini adalah tingginya kurang lebih sampai 5 meter. Selain faktor cuaca itu ada faktor angin juga. Mungkin karena
agak sedikit di ketinggian itu hempan anginnya itu bisa mempengaruhi pertumbuhan. Semakin tinggi tempat dia tumbuh, angin semakin bertiup kencang. Ya. Dia tumbuhnya juga Tumbuh, sangat ya. dipengaruhi oleh angin Ya. gitu ya. Oke, oke. Hutan bonsai ini menawarkan pemandangan yang eksotis. Keberadaannya patut dilestarikan. Dari dataran tinggi Fatumnasi, perjalanan saya lanjutkan ke Dusun Oehala, Kecamatan Molo Tengah. Apalagi kalau bukan untuk menikmati segarnya air terjun Oehala. Air terjun ini berada sekitar 13 km dari Soe, pusat kota Kabupaten Timor Tengah Selatan. Air terjun bertingkat menjadi ciri khasnya. Air terjun ini terdiri dari 7 tingkat ya, dengan ketinggian bervariasi, ada 4 sampai 10 meter. Yang tertinggi ada di atas. Nah, sekarang saya ada di tingkatan yang ketiga. Nah, dalam bahasa Dawan, orang lokal sini mengatakan bahwa Oehala ini berasal dari kata Oe dan Halan. Oe itu artinya adalah air, Halan artinya perdamaian, karena di sini menjadi simbol perdamaian antara dua suku yang berperang. Ada pula yang mengatakan Oehala itu berasal dari kata Hala, yang dalam bahasa Dawan artinya tempat tidur, karena bentuknya nih tingkatannya seperti tempat tidur. Hala, indah ya? Air terjun Oehala berair jernih. Berenang di tengah hutan dengan pemandangan seperti ini sayang untuk dilewatkan. Apalagi airnya dangkal loh. Cocok untuk bersantai. Udaranya menyegarkan sekali, airnya juga dingin. Jadi air di air terjun ini nyaris tidak pernah keruh sama sekali. Kalau musim hujan datang, air keruh tapi cuma sebentar karena airnya terus mengalir. Jadi warga di sini juga suka pakai nih air terjun ini untuk mandi-mandi juga. Kalau bagi saya berlibur di sini, cukup menyenangkan ya, stres juga bisa hilang karena udaranya juga segar, hening, indah sekali. Air terjun Oehala berhulu di Gunung Mutis, makanya airnya sangat jernih. Karena saat saya datang tak ada satupun pengunjung, berasa air terjun pribadi nih. Kapan lagi bisa menikmati air terjun setenang ini? Wow, saya suka yang alam ini, lebih segar. Kalau rumput lautnya segar seperti ini, enak banget. Asin, teksturnya kenyal yang pasti ya. Sekilas, padang pasir ini mirip gurun Sahara di Afrika. Tapi jangan salah, hamparan pasir ini berada di kawasan pantai Owetune, desa Owetune, sekitar 73 km dari Soe. Luasnya sekitar 100 meter persegi. Gumuk pasir putih kecoklatan ini menjadi satu dari 17 destinasi unggulan di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Gundukan pasirnya terbentuk secara alami akibat pasir pantai yang terbawa oleh angin. Fenomena unik gumuk pasir di pantai ini pernah diteliti oleh Program Studi Teknik Pertambangan Universitas Nusa Cendana Kupang pada 2021. Hasilnya, morfologi pasir Owetune didominasi oleh tipe Barchen dengan karakteristik kebulatan pasir atau sphericity yang beragam. Unik ya? Bergeser ke Kabupaten Kupang, saya menyambangi Pulau Semau. Pulau ini dikenal sebagai surganya wisata pantai,
salah satu pantai terbaik di pulau ini adalah Pantai Liman. Dari pelabuhan Han Sisi untuk menuju pantai ini sekitar 1 jam perjalanan. Dalam perjalanan sudah pasti lelah, tapi setelah sampai di sini saya melihat keindahan pantai ini, rasa lelah pun saya tolak karena ini benar-benar indah sekali. Pantai Liman memiliki hamparan pasir putih yang indah. Sebuah bukit di ujung pantai semakin menambah pesonanya. Meski cantik, hati-hati ya kalau berenang di pantai ini. Ombaknya terbilang besar. Karena sedang musim angin, ombak juga cukup kencang. Kalau berenang pasti harus hati-hati, apalagi anak-anak ya, harus dalam pantauan orang tua. Karena ironisnya, meskipun pantai ini sudah menjadi destinasi wisata di Kabupaten Kupang, tapi saya tidak melihat satupun penjaga pantai yang bertugas mengawasi wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Jadi, utamakan keselamatan. Suasana tenang dengan hempasan ombak di pantai ini menjadi sensasi tersendiri bagi saya. Sungguh menakjubkan. Namun, meski kehadirannya membuat nama Pulau Semau populer, ada kisah pilu di pulau ini. Sejumlah desa di Pulau Semau masih menghadapi permasalahan sulitnya mendapatkan air bersih. Di Semau ini tidak ada air permukaan, atau kita biasa sebut bilang kali, air kali tidak ada. Ini hanya air di dalam tanah atau dalam gua yang semuanya itu harus diangkat. Di Desa Letbaun, saya bertemu Nelci. Letbaun menjadi salah satu desa di Kecamatan Semau yang masih mengalami kesulitan air bersih. Sumur di Dusun Bahan Salit inilah tempat Nelci kerap mengambil air bersih. Sumur ini dalamnya sekitar 14 meter ya. Ini dibangun tahun 90-an, begitu. Waktu itu belum ada mesin yang berteknologi canggih. Ini masyarakat juga membangun ini, menggali ini dengan linggis ya Mama ya. Wow, ini terbayang sekali waktu itu mereka berusaha untuk mencari air minum saja harus berjuang sekeras itu untuk mendapatkan air bersih seperti ini. Sebenarnya, jaringan pipa perusahaan air minum daerah telah masuk ke Semau pada 2017. Namun, Desa Letbaun belum tersentuh pelayanan PDAM. Masyarakat belum terbiasa dengan PDAM, belum terbiasa. Kalau kita di Kupang, pemanfaatan membayar PDAM itu 80 sampai 100, di sini belum terbiasa yang begitu. Masih mengandalkan terhadap ketersediaan air yang disiapkan oleh alam. Dalam sehari, Nelci bisa 10 kali mengambil air di sumur dan memikulnya dengan berjalan kaki ke rumah. Saya penasaran seberat apa air yang dibawa oleh warga berusia 58 tahun ini. Oke, saya coba dulu ya. Mama di sebelah sini boleh? Oke. Saya coba bawa ya Mama ya. Oke. Wow. Wow, ini berat banget loh. Mama ini untungnya dari sumur sampai ke rumah ini jaraknya 400 meter ya. Kebayang rasanya warga dari dusun yang terjauh ya. Ini sekitar 5 km jaraknya untuk menuju ke sumur air bersihnya. Jadi kalau mereka yang tinggal di dusun yang terjauh, perjuangan cukup besar ya untuk mencari air bersih. Mama biasanya pakai air bersih ini di rumah buat apa saja? Buat minum, buat mandi, buat cuci pakaian. Semuanya? Iya, semua. Sangat disayangkan, belum ada pipa perusahaan air minum masuk ke Desa Letbaun ya Mama ya? Iya, iya. Tapi kalau misalkan ada pipa perusahaan air minum, Mama akan berlangganan di sana? Iya. Mau, meskipun Iya, bayar? Ada embung yang dibangun tahun 2019 di Desa Letbaun. Namun, embung berdaya tampung hampir 326.000 meter kubik air ini hanya mampu mengaliri 3 dari 5 dusun yang ada di desa ini. Jadi ini mekanisme untuk mengairi lahan pertanian dari embung ini, kira-kira caranya seperti apa? Kalau musim hujan kita di sini kan untuk pertanian itu musim hujan. Musim hujan di sini ada sawah tak ada hujan,
Di situ kita ada selang yang masuk ke lokasi, tapi masih kurang karena luas lokasi pertanian itu sawah itu kurang lebih 80 sampai 90 hektar. Jadi di situ masih kurang air. Ya, diakui warga, air yang bersumber dari embung tak cukup memenuhi kebutuhan air untuk lahan pertanian di desa ini. Desa Letbaun dihuni oleh sekitar 530 jiwa penduduk. 90% diantaranya menggantungkan hidup lewat budidaya rumput laut. Stefanus Olang salah satunya. Warga berusia 44 tahun ini terbilang setia menjalani profesinya sebagai petani rumput laut. Di Pantai Medo inilah Stefanus membudidayakan rumput laut. Pendapatannya tak tentu. Yang jelas, ia baru bisa memanen rumput laut sekitar 42 hari sekali. Om, kalau untuk budidaya rumput laut ini bagusnya di musim apa ini? Di musim hujan. Di musim hujan bagus? Iya, iya. Jadi memang tidak sepanjang tahun ya hasil rumput lautnya bagus karena rumput laut ini harus dengan kondisi air laut yang tidak panas. Jadi kalau musim kemarau hasil panennya juga akan buruk dan berdampak pada ekonomi mereka. Ini kalau misalkan sekali jual, Om mampu jual sekali panen bisa berapa kilo, Om? Ini paling 200 kilo terjual sekali begitu ya. Itu dijual per kilonya harganya rata-rata berapa? 10.000. Nah itu naik turun juga sangat mempengaruhi ekonomi mereka ya, nelayan rumput laut. Jadi kalau misalkan dari yang paling murah dulu harganya pernah berapa per kilo? 8.000. 8.000. Sangat jatuh itu. Petani rumput laut di Desa Letbaun masih menghadapi keterbatasan modal. Belum lagi, tali pengikat rumput laut kerap putus karena hantaman gelombang laut. Meski sangat bergantung pada musim, setidaknya rumput laut bisa menghidupi warga di desa ini. Budidaya rumput laut menjadi sektor usaha yang mereka bisa andalkan ketika lahan pertanian mereka mengalami gagal panen. Nusa Tenggara Timur dengan sejuta pesonanya menyimpan banyak kisah. Cerita tentang mereka, para penjaga tradisi. Juga keindahan alam yang memanjakan mata. Disinilah saya belajar menghargai alam semesta. Menikmati setiap apa yang diciptakan oleh Tuhan. Menjelajahi bumi dengan segala keunikannya.